Hai sobat. Oke, jadi gini, banyak teman-teman yang nanya ke aku lewat DM, gimana sih bang caranya ngehalusin arsiran terus pakai apa aja? Ada sebagian orang yang suka kalau arsiran itu harus sehalus mungkin, dan ada juga orang yang nggak suka itu. Tapi tentu saja ada beberapa trik alatnya maupun dari tekniknya itu sendiri. Arsiran sangat berhubungan dengan shading. Arti shading dalam menggambar ialah penggambaran persepsi kedalaman dalam model 3 dimensi atau suatu gambar dengan menggunakan bermacam tingkat kegelapan. Jadi, shading ini membuat suatu gambaran terlihat lebih nyata. Pertama kita bahas tentang alatnya dulu. Jadi, apa aja alat yang bisa digunakan untuk menghaluskan arsiran? Pertama itu ada soft brush atau kuas halus, kemudian ada cotton buds, blending stump atau tortillon, kemudian ada tisu. Kita bahas satu persatu. Satu ada soft brush atau kuas halus. Dengan soft brush, shading itu lebih tipis, jadi bisa digunakan buat shading pada bagian dasar arsiran. Misalnya pada bagian rambut, kemudian kulit, dan baju. Terutama buat menghaluskan di bagian area-area yang luas. Dua cotton bud. Jadi cotton bud itu nanti hasilnya itu lebih halus daripada soft brush dan mudah untuk dikontrol. Digunakannya itu pada bagian yang kecil dan sedang, misalkan pada bagian hidung, mata, kemudian bibir dan lain-lain. Tiga, blending stump atau tortillon. Ini juga bisa membuat arsiran lebih halus, tetapi agak sulit untuk dikontrol. Karena ujungnya yang berbentuk silinder ini bisa digunakan untuk pada bagian-bagian yang sangat kecil. Empat, tisu. Tisu ini karakternya atau teksturnya itu nanti jadi sangat halus terus mudah dikontrol. Ini biasanya digunakan di bagian background, terus pada bagian kulit, baju, dan dimana yang membutuhkan arsiran yang sangat halus. Kita bahas lebih dalam alatnya, salah satunya itu blending stump atau tortillon. Jadi ini sebuah peralatan menggambar yang dibuat dari kertas yang digulung rapi dan ujungnya ini berbentuk silinder. Banyak ditemukan di toko-toko alat lukis dan juga di secara online dengan kisaran harga antara belasan sampai puluhan ribu. Lanjut ke teknik shadingnya. Semahal apapun barangnya, sebagus apapun barangnya, kalau tidak dibarengi dengan teknik atau skill yang memadai, pasti hasilnya juga kurang memuaskan. Pertama, harus tetap mengontrol tekanannya dan konsisten. Latihannya bisa dengan cara mengarsir berbagai macam tingkat kegelapan dengan tekanan yang berbeda-beda. Untuk membuat gradasi yang bagus, belajar mengurangi tekanan secara perlahan dari yang gelap hingga ke terang. Usahakan untuk membuat setiap garis selalu bersambungan supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi kesimpulannya, tidak ada alat blending terbaik atau terburuk, semuanya punya kegunaan masing-masing.
Selalu support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat.